Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payanu Official, saya akan update info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Sekolah-sekolah terdampak tol Kediri Tulungagung di Kota Kediri cemas. Kediri, JP Radar Kediri, kecemasan masih melanda sekolah-sekolah yang terdampak proyek tol Kediri Tulungagung. Hingga kemarin belum ada kejelasan soal nasib mereka. Padahal pengerjaan proyek strategis nasional PSN tersebut sudah di depan mata. Sebelumnya, ada 3 sekolah yang tertabrak proyek tol penunjang Bandara Dahowo Kediri itu, yaitu SD Negeri Merican 3 dan 4, serta TK Negeri Pembina Kecamatan Mojoroto. Hingga kemarin sekolah-sekolah itu belum mendapat kepastian bakal dipindah kemana. Rencana terakhir katanya yang perlu pindah hanya SDN Merican 4, kata Kepala SDN Merican 3 Semirahayu Ningsih. 2 sekolah itu, SDN Merican 4 dan 3 berada dalam satu kompleks. Menurut Ningsih, panggilan sang kepala sekolah, Pemakarsa Tol sempat mendatangi sekolah terdampak beberapa waktu lalu, menyampaikan rencana membangun ruangan baru di SDN Merican 3. Tujuannya untuk menampung siswa dan guru SDN Merican 4 yang harus direlokasi. Waktu peninjauan, rencananya mau di tingkat bangunan SDN Merican 3, REP, jadi harus dibangun dulu, karena murid di sini saja sudah 156. Kalau mau dibuat bergantian pagi dan sore juga nggak mungkin, lanjut Ningsih. Selain persoalan relokasi sekolah, nasib kegiatan belajar mengajar KBM selama proyek pembangunan tol juga ia khawatirkan, terlebih jika kedua sekolah tidak direlokasi ke tempat baru, melainkan tetap ditempatkan di lingkungan sana. Pasalnya, kendaraan proyek pengangkut material akan berlalu lalang di sekitar sekolah, praktis mengancam keselamatan siswa. Itu yang selama ini jadi pikiran saya. Takutnya nanti ujuk-ujuk Juli ada informasi truk material mulai masuk. Terus anak-anak KBM di mana? Tanya Ningsih. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, saat sekolahnya direhab pada tahun 2021, material bangunan dan truk pengangkut banyak yang memasuki kawasan yang sering digunakan siswa. Ia khawatir, jika tidak direncanakan dengan matang, aktivitas proyek dapat membahayakan anak-anak. Namanya juga anak-anak, kami juga nggak bisa setiap saat mengawasi satu persatu, kilah Ningsih. Dia berharap pembangunan PSN ini tidak mengorbankan keselamatan siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, M. Anang Kurniawan melalui Sekretaris Dinas Marsudi Nugroho mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian dari Pemakarsa Tol. Belum ada pembahasan untuk rencana relokasi, ujar Marsudi. Marsudi menambahkan, meski menyerahkan keputusan pada Pemakarsa, namun sejumlah syarat tetap diamanahkan, termasuk tempat relokasi yang harus sesuai dengan kebutuhan minimal ruang. Dalam hal ini, berdasarkan laporan terakhir, hanya SDN Merican 4 saja yang bangunannya terdampak total. Otomatis perlu relokasi, sedangkan TK Pembina Mojoroto hanya kamar mandi saja yang terkepras tol. Lokasinya relokasi, Red belum tahu, tapi kami tetap minta di Kelurahan Merican, pungkas Marsudi. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Kediri Chevin Insuyudi memastikan penggantian aset pendidikan terdampak tol akan dilakukan segera. Sebab seperti halnya kantor pemerintahan operasional sekolah tidak bisa berhenti. Kami sudah siapkan untuk penggantinya itu asetnya Pemda, dan itu sudah kami serahkan ke Pemakarsa Tol, terang Chevi. Chevi menambahkan, aset berupa lahan itu diharapkan bisa segera dibangun oleh Pemakarsa Tol. Dengan begitu, sebelum proyek tol dimulai, bangunan relokasi sudah siap digunakan. Besok Senin hari ini,
baru akan dibahas dengan pemrakarsa. Yang jelas, sudah kami siapkan ini tanahnya, silakan nanti diatur, pungkas CV. Sembari memastikan penempatan relokasi SD juga akan dilakukan di area yang tak jauh dari lokasi awal. Sementara itu, proses verifikasi dan validasi berkas warga di Satiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang terdampak tol Kediri Tulungagung terus dikebut. Pasalnya, rencananya warga yang sepakat dengan nilai appraisal akan mendapatkan pencairan uang ganti rugi UGR minggu ini. Kondisi ini membuat tim dari Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri tancap gas. Tim kami sampai lembur untuk merampungkan tahapan validasi ini, ujar Kepala Kantor BPN Kabupaten Kediri, Eko Priyanggodo kepada koran ini kemarin. Eko menyebut, kemungkinan besar hari ini, 12 Juni warga yang menyatakan setuju akan bertambah. Pasalnya, pada akhir pekan lalu, beberapa warga sudah menunjukkan sinyal ketertarikannya. Hingga berita ini diturunkan, tercatat sudah ada 96 bidang tanah yang setuju mendapatkan ganti rugi. Pihaknya menegaskan, warga yang rencananya baru menyatakan setuju pada hari tetap akan diproses, juga berupaya akan masuk dalam satu kelompok pencairan. Semua akan kami verifikasi. Yang lolos verifikasi akan kami validasi untuk pengajuan UGR, tutur Eko. Kepala Desa Tiran Ina Rahayu mengatakan bahwa pihaknya berharap kondusivitas dapat terjaga di desanya sehingga tahapan atau proses yang sedang berjalan dapat segera dirampungkan. Kami inginnya semua kondusif, tandas Ina. Demikian untuk update info kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.